Kita harus parkir di sini. Mobil tidak bisa lewat. Vina menunjuk sebuah gang di seberang jalan. Aku parkir di bawah pohon tepi jalan. Di seberang jalan ada sebuah gang kecil yang diapit 2 ruko yang menjual alat elektronik dan toko sepatu. Kami menyeberang jalan dan memasuki gang itu. Vina melangkah di depanku karena ia yang tahu lokasi. Gang ini tidak terlalu ramai karena hanya beberapa orang yang berpapasan. Sampai di ujung gang ada persimpangan. Vina menuntunku ke jalan seberang kiri. Aku tetap mengikuti meskipun sedikit jauh berjalan kaki. Itu rumahnya. Vina menunjuk sebuah rumah paling ujung. Rumah itu di sebelah rumah kosong bekas kebakaran, hingga membuatnya terpisah di ujung. Tanpa menunggu lama, kami langsung menuju rumah itu. Dari luar sudah terlihat 2 motor di depannya. Salah satunya motor sport yang biasa dipakai Mas Arga. Lihat, baju wanita terjemur. Vina menunjuk jemuran di depan rumah itu. Benar, ada pakaian dalam serta baju tidur wanita. Sepertinya itu baju tidur yang pernah dibeli Mas Arga. Jadi benar, itu rumah buat suami kita selingkuh. Aku berusaha menata hati agar tenang. Meskipun semalam sudah berusaha kuat akan perpisahan, tapi tetap saja ada rasa sesak. Ayo kita masuk diam-diam lewat pintu samping. Semoga saja tidak dikunci, ajak Vina. Tunggu, Vin. Aku menahan tangan Vina. Apakah kita perlu bukti jika mereka punya perempuan lain? Aku butuh bukti agar ibu mertuaku tidak menyalahkan aku. Aku ngerti. Vina mengeluarkan ponsel dari sakunya. Kita buat live atau rekaman saja, tanya Vina. Terserah kamu. Aku tak bisa mikir banyak karena aku tak sanggup melanjutkan kata-kata. Dada ini semakin sesak, padahal belum melihatnya. Tapi aku yakin Mas Arga selingkuh. Aku ngerti kita merasakan hal yang sama. Biarkan aku melakukan rekaman ini. Kamu cukup urus suamimu jika terbukti selingkuh. Ya, ayo kita masuk. Kami memasuki halaman rumah itu dengan mengendap-endap menuju pintu samping. Tak terdengar suara siapapun dari dalam, kecuali alunan musik dangdut. Aneh saja, sejak kapan Mas Arga suka nyanyi itu? Aku mulai memegang handle pintu dan menekannya. Pintu terbuka, tapi sengaja dibuka sedikit agar tidak ketahuan. Lalu aku menoleh ke dalam. Aman, bisikku memberi aba-aba ke Vina agar kami segera masuk. Kami sudah menginjakkan kaki di dapur rumah ini. Semua tampak rapi dan bersih. Aku yakin ada perempuan di rumah ini. Bahkan wangi parfum ruangan sampai tercium ke dapur. Dan nyanyi yang terdengar, kalau tak salah, nyanyi artis dangdut Saipul Jamil dengan judul Jangan Bilang-Bilang. Hei, Vina menepuk pundakku hingga aku tersentak. Kita ke kamarnya, bisik Vina. Aku menjawab menganggukkan kepala. Syair lagu itu membuatku terlena. Rumah ini hanya 2 kamar, tapi 2 kamar itu tertutup. Tak terlihat siapapun di sini. Dan mungkin saja mereka sedang berada di kamar pasangan masing-masing. Awas kamu, Mas. Jika aku lihat wanita itu, bukan saja kamu yang akan kuhajar, tapi wanita itu juga. Batinku semakin panas. Kamar itu dulu. Vina menunjuk kamar sebelah kanan dari kami berdiri. Ya, jawabku setuju. Lalu kami mendekati pintu kamar itu. Aku memegang handle pintu lalu menekannya. Pintu terbuka. Aku mendorong daun pintu itu pelan agar tidak menimbulkan bunyi. Setelah itu mencoba melihat ke dalam. Tidak ada orang, bisikku ke Vina. Yang ada hanya sebuah tempat tidur dan lemari pakaian. Berarti kamar itu, kata Vina.
sambil menunjuk pintu kamar yang satu lagi. Tanpa berpikir panjang, kami langsung menuju ke pintu kamar yang satu lagi. Dan suara musik makin terdengar jelas. Aku yakin bersumber dari dalam. Dengan sangat pelan, aku menarik handle pintu hingga daun pintu terbuka sedikit. Sengaja aku tahan agar tidak ketahuan. Lalu kami sama-sama mengintip. Dek, jantungku terasa mau copot melihat pemandangan di dalam sana. Pak Rudi berbaring hanya memakai celana saja, sambil tersenyum melihat sosok wanita yang sedang menari. Pinggulnya dengan hanya memakai pakaian berwarna merah. Wajah wanita itu tak terlihat jelas karena membelakangi pintu. Rambut lurus panjang menutupi sedikit punggungnya. Hanya saja kok betis wanita ini kasar. Meskipun ia memakai sepatu hak tinggi, tetap saja tidak memperindah betisnya. Jadi benar, kamu selingkuh. Tiba-tiba Vina masuk sambil berteriak. Dan kamu, Vina mendorong wanita itu hingga terduduk di lantai. Akan tetapi, Mas Arga, rasanya aku tak percaya jika suamiku yang berperan sebagai. Meskipun Mas Arga memakai rambut palsu, bibirnya berlipstik dan berbedak tebal, bukan berarti aku tak mengenal wajahnya. Kami berumah tangga lebih dari 10 tahun. Sarah, mata Mas Arga membulat menatapku. Ia pasti terkejut, apalagi aku melihatnya seperti ini. Jadi kalian... Vina tak bisa menyembunyikan betapa ia juga sangat terkejut, sama sepertiku. Vina, ini plak. Vina menampar Pak Rudi. Jadi kalian memalukan. Aku jijik melihatmu, Mas, geram Vina ke suamiku. Bahkan aku berdiri terasa di awang-awang. Sungguh, aku tak percaya jika suamiku seperti ini. Ya Tuhan, aku ditipu. Apakah ini mimpi? Sarah, aku... Mas Arga membuka rambut palsu dan sepatu hak tingginya. Ia bangkit berdiri dan berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut. Mungkin karena pakaian wanita berwarna merah melekat di badannya. Sangat memalukan. Buk! Aku tak tahan dengan semua ini. Satu tendangan melayang ke pantat Mas Arga. Saking aku kesal dan marahnya. Au! Kok kamu kasar sekali, Sarah? Sebenarnya kamu laki atau perempuan? Masih bisanya ia bersuara lantang padaku. Berani bicara lagi, aku patahkan lehermu, Mas, ancamku, hingga ia terdiam. Apakah ia tak memikirkan anak kami? Kenapa harus dengan Pak Rudi? Dan sejak kapan mereka belok hingga tak tercium kelainannya olehku? Selama ini bahkan aku mengira ia punya wanita lain. Ternyata tidak. Selingkuhannya itu adalah Pak Rudi. Pantas selama ini ia sangat membela Pak Rudi hingga memarahiku depan para pekerja lapangan. Ia tak peduli aku direndahkan. Baginya Pak Rudi adalah segala-galanya. Seharusnya aku peka. Kenapa Mas Arga sudah lama tak? Bahkan ia juga sering pulang malam dan bahkan tidak pulang. Uang habis pasti untuk berpesta sesama temannya. Bahkan biaya anak istri rela dihabiskan demi sebuah dosa. Tuhan, aku bohong jika mengatakan diriku baik-baik saja. Aku terluka dan bahkan merasa ditipu. Suamiku menipu kehidupan rumah tangga kami. Dasar gila, kamu sangat memalukan. Aku jijik melihatmu. Vina, ini hanya sebuah lelucon. Kami hanya bersenang-senang menghibur diri. Lelucon katamu, Mas. Apakah dengan berdua di kamar dan hampir kalian mengatakan ini hanya lelucon? Aku berusaha menahan diri agar jangan lagi mengajar Mas Arga. Bahkan setelah ia tersungkur,
Aku tendanglah tadi. Ia tak berani bangkit dan tetap duduk di lantai dengan menundukkan kepala seperti malu. Mataku justru fokus dengan wajahnya. Ia sangat pandai berdandan dengan bedak dan lipstik agak tebal. Astaga, aku jijik melihatnya. Vina, sebaiknya kita pergi dari sini. Jangan buang tenagamu. Mereka tak pantas ditangisi. Ini hanyalah kata-kata menguatkan Vina. Meskipun aku juga masih belum tentu sekuat ucapan. Dasar lelaki menjijikkan. Kami melangkah ke pintu, ingin meninggalkan rumah itu. Semua sudah terjawab. Tak akan ada air mata lagi buat Mas Arga. Tak akan ada sakit hati jika ia tak pulang. Akan kupilih jalan hidupku dengan mempersiapkan diri menggugat cerai. Sarah, Sarah, teriak Mas Arga terdengar setelah aku menginjakkan kaki di ruang tamunya. Vina, tunggu Vina. Kali ini teriakan Pak Rudi memanggil istrinya. Gak usah dengerin, kita juga berhak bahagia, ucapku. Vina menyeka air matanya lalu memasukkan ponsel ke saku. Aku akan gugat cerai. Ya, aku juga begitu. Ayo kita pulang. Ya, jawab Vina sambil tersenyum meskipun air matanya belum kering. Aku izin tak masuk kerja. Semua demi menenangkan diri. Di rumah akan kukatakan ke ibu mertua seperti apa putranya. Tentu tanpa sepengetahuan Tia. Anakku belum pantas tahu. Bersambung.